Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan apa yang ada di kepala saya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rusdi Purni, tinggal di Pekanbaru. Itu dulu yang saya sampaikan. Jadi ini sangat menarik, saya semangat luar biasa. Apalagi tempatnya ini di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, bukan di ilmu hukum. Jadi mohon maaf, mungkin dalam penyampaian nanti tidak teratur seperti cara-cara orang akademisi. Mohon maaf karena saya ya itulah kemampuan saya. Jadi begini, tahun 2011 saya sudah mendengar tentang Talang Mama, suku yang terpinggirkan di Riau, suku lama, suku tua yang saya dengar hari itu. Jadi saya penasaran, seperti apa sih bentuk suku ini? Kata orang tidak berbaju, rumahnya jauh dalam hutan, macam-macam. Saya membayangkan hal yang sangat menyedihkan. Ya singkat cerita, 2001, 2021, alhamdulillah saya sampai di tengah-tengah suku yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang di kepala saya. Talang Mama tahun 2021 melalui perantara sahabat saya Zainal Arifin. Tidak disangka-sangka. Kemudian saya saksikanlah di sana langsung fakta yang saya lihat, yang saya nampak, dan juga yang saya dengar. Kemudian atas dasar apa yang saya lihat, saya perhatikan, dan saya dengar dari Pak Batin secara langsung, kemudian saya lihat bagaimana adatnya, bagaimana gawainya ketika pesta, umur berapa anak yang dipestakan, yang dinikahkan itu 12 tahun, 13 tahun. Ketika itu ada sabung ayam seperti yang dipaparkan tadi, ya kan? Saya tidak mengerti, tidak terlalu mengerti sejarah, tidak terlalu mengerti tentang cara akademisi karena saya tidak menguasai. Cuma saya yang ada itu semua semangat bagaimana suku Talang Mama ini yang sudah puluhan tahun jadi pembicaraan sampai hari ini tidak pernah terpecahkan. Kenapa? Karena kita mungkin membicarakan tentang hukumnya, peraturannya, sejarahnya. Ya, saya bolak-balik berbicara. Kita lihat tentang Taman Nasional Tesonilo. Sekian puluh tahun terjadi pelanggaran, jelas-jelas di depan mata, ya kan? Dilakukan penegakan hukum tidak bisa. Apa yang menyebabkan akhirnya selesai dalam waktu 3 bulan? Clear itu, walaupun belum sepenuhnya. Karena ada keinginan politik dari penguasa tertinggi di Republik ini. Tadi, apakah itu kutipan saya dikutip oleh Prof? Mohon maaf Prof, bisa belum tidak terlalu tegang ya benar ngantuk, atau kutipan Prof yang terbaca sama saya. Bahwa melihat judul ini, tadi malam sudah saya sampaikan ke Pak Neman. Pak Neman, ini sangat menyedihkan, atau yang membuat saya tidak menyalahkan ini, tapi judul sangat menarik. Saya cuma buat bicara sama Pak Neman yang dari kamu Kuliah Cacat bahwa langkah menuju pengakuan formal. Jadi saya berpikir, apakah masyarakat adat ini belum diakui secara formal? Atau saya salah mengartikan bahwa dalam Undang-Undang Dasar sudah dituliskan itu, pengakuan negara di undang-undang konstitusi negara kita menyatakan dan mengakui masyarakat hukum adat. Seperti formal apa saya tidak tahu, mungkin maksud yang membuat judul beda lagi formalnya nih, supaya lebih muncul lagi kan begitu. Termasuk tadi yang disampaikan Bapak yang sebelah saya, putusan MK, ya putusan MK
mana itu ya? Saya kalau angka-angka ini saya lupa. Yang jelas ada putusan MK itu dan F. Nah, kamu harus baca dulu sebentar. Dari internasional, FPIC. FPIC itu free prior informed and consent. Artinya setiap semua orang yang akan masuk ke masyarakat ke wilayah adat ini harus benar-benar dia memberitahukan seluruh informasi kenyataan selengkap-lengkapnya ke masyarakat hukum adat ini. Kemudian dalam aktivitas yang baru ini atau apakah itu bentuk perusahaan atau segala macam, apakah diizinkan oleh masyarakat adat atau tidak? Sampaikan dulu selengkap-lengkapnya, tidak sembunyi-sembunyi seperti yang terjadi selama ini. Mulai dari tahun 2007 itu untuk Talang Mama terkait kekayaan alamnya. Kenapa saya bilang Talang Mama itu masyarakat hukum adat? Saya berani versi saya ini, mohon maaf semuanya. Saya ini kan saking semangatnya, saya belum banyak pengetahuan, hanya cuma semangat. Kenapa saya berani bilang masyarakat adat Talang Mama itu adalah masyarakat adat? Karena masyarakat adat itu dia punya 4 syarat menurut saya. Ada pemimpin, ada hukumnya, ada masyarakatnya, ada kekayaan. Ada kekayaan adat ada 2. Ada yang tampak dan yang tidak tampak. Yang tidak tampak apa? Gelap, batin, pati, manti. Ketika diambil mereka merasa dirugikan. Itu kekayaan. Yang kedua, ulayan. Jadi saya melihat berarti di sini masyarakat adat, di sini orang adat. Karena saya melihat di situ ada semua tentang itu. Saya tidak tahu sejarahnya bagaimana. Soal kekuatan. Tadi malam kami bincang-bincang juga di penginapan ya Pak Batin ya. Ya. Luar biasa perjuangan Pak Batin ini. Bahkan ketika tahun 2011-2013 beliau pernah mengejar ketika itu penguasa Hindu Raja Tamsir Rahman, seorang raja yang harusnya peduli dengan rakyatnya, mengejar Pak Batin, mengejar sampai ke Pekanbaru. Pak Tamsir, tolong tetapkan kami sebagai masyarakat adat, tolong tetapkan peta wilayah kami sebelum dicuri orang, tolong kami, tolong akui kami. Sampai hari ini Pak Batin selalu begitu, bahkan ke kita semua hari ini. Kita tidak tahu apakah perjuangan kita ini sampai di mana batasnya, tapi melihat antusiasnya bapak-bapak menyediakan fasilitas, terima kasih banyak. Karena apa? Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara saya Gilung, walaupun baru sekali ketemu, tapi saya lupa pernah ketemu. Saya anggap saudara, kenapa? Saking semangatnya saya tidak tahu pakai cara apa untuk menyelamatkan suku Talang Mama ini. Terakhir saya putuskan, Pak Batin, izinkan saya untuk menjadi salah satu anak keponakan Talang Mama. Bagaimana caranya? Alhamdulillah saya diizinkan. Secara adat, apakah itu adatnya diada-adakan, adatnya sah, tidak ada sejarah awal mula, hanya dibuat-buat, saya tidak tahu. Tapi yang saya lihat di situ syarat tentang masyarakat adat terpenuhi. Digital lah saya tahun 2023 pakai acara adat, potong ayam dan diberi darah di kening saya. Begitu saking keinginan saya biar saya jadi Talang Mama ini, berjuang di sini. Hari ini perjuangan ini dibantu dan bersama-sama oleh bapak-bapak yang ada di ruang ini. Kita yakin semua bahwa yang ada di sini semua bentuk sayang dan perhatian kepada suku Talang Mama, supaya suku Talang Mama ini diakui. Walaupun sebenarnya saya sepakat dengan Prof tadi, makanya saya itu entah kutipan saya dikutip Prof
Prof atau Prof kutip bahasa Prof yang saya kutip, bahwa tadi Prof bilang anak bungsu Indonesia. Kalau saya bilang Indonesia ataupun aturan hukumnya itu anaknya dari orang adat. Karena saya sedikit belajar, sumber hukum positif hari ini itu lahir dari perkawinan beberapa hukum-hukum, hukum agama, hukum adat, jurisprudensi, dan mungkin yang lainnya. Lahirlah hukum Indonesia. Ketika dia dilahirkan oleh hukum adat, dengan bangkangnya dia potong leher mamanya. Dengan bangkang yang tidak diakui orang tua yang sudah melahirkannya. Itu menurut versi saya. Mohon maaf, saya selalu ingin belajar. Saya hanya di sini menyampaikan apa yang saya lihat menurut versi saya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan cara FGD ini semakin lama semakin mengerucut, karena sini yang hadir juga. Kalau saya kan cuma punya semangat nih, bapak-bapak, cuma punya semangat. Nah, mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan bersama untuk kebaikan suku Tanah Mama yang kita cintai. Saya melihat kondisi di lapangan, walaupun saya belum berapa kali ke sana balik, miris hati saya nih. Manusia di situ. Nanti dulu soal suku. Di situ ada manusia yang sudah hidup ratusan tahun turun-temurun, tidak diakui adat dan kebudayaannya oleh negara yang hari ini yang bilang demokrasi lah apa segala macam, saya ngerti. Begitu jahatnya. Untuk itu mudah-mudahan izinkan ya saudara saya Gilung, saya juga anak talang mama yang siap bersama-sama juga untuk memperjuangkan ini. Dan terima kasih kepada bapak-bapak yang ada di sini untuk mudah-mudahan selalu bersama-sama dengan kita sampai perjuangan kita selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, tadi identitas saya sedikit saya apakan, bahwa saya ini berasal dari Sumatera Barat, Pariaman, yang juga menjadi masyarakat adat di sana. Saya tahu bagaimana bentuk pengakuan negara itu terhadap masyarakat adat. Tadi saya tidak sepakat dengan yang dibilang Bapak itu bahwa harus ada dokumen. Kita tahu. Saya sampaikan selalu kepada masyarakat adat di Tanah Mama. Hukum positif menyebutkan bahwa kertas suara jika dicoblos lebih dari satu kertas suara oleh satu orang batal. Itu menurut hukum positif. Batal, tidak boleh. Apalagi kita minta 2, kita coblos, batal, tidak sah. Bagaimana dengan hukum adat Papua? Satu orang kepala suku mencoblos ribuan kertas suara di depan KPU dan dia berikan. KPU tidak berani menyatakan itu batal dan itu dianggap sah. Itu hukum adat, bertentangan hukum agama dengan hukum positif. Apakah itu melanggar hukum? Iya. Apakah itu sah? Iya. Bertarik kita ke sini. Apa kata Pincalang? Untuk 3 hari ke depan, saya ingin nyepi kita ini tidak terdengar suara mobil, tidak dengar suara pesawat, tidak ada aktivitas. Hukum positif mengatakan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain itu pidana. Maskapai rugi miliaran bahkan mungkin ratusan miliar per hari dari sekian banyak penerbangan. Bisakah Pincalang yang membatasi penerbangan itu di penjara dilaporkan? Tidak. Kenapa? Hukum adatnya yang ditonjolkan. Kami masyarakat adat. Itu mengalahkan hukum positif. Itu fakta. Kembali lagi kita ke Jogja. Presiden Jokowi dikondisikan untuk 3 periode, ribut seluruh Indonesia, dan akhirnya tidak jadi. Tapi apa kata Hamengkubuwono? Saya ingin jadi raja sampai hari kiamat, tidak melalui pemilihan. Apa kata Paku Alam?
Saya ingin jadi wakil gubernur sampai hari kiamat melalui anak cucu saya. Kita pengennya kalau mamanya di negara sendiri, Pak. Nah, Tidak boleh dari Indonesia. ya. Jadi begitu. Salah. Ya kan? Itu terkait tentang penguatan adat dan budaya mereka. Kembali lagi kita ke Kalau masih seperti Jogja, Bali itu masih ya, ini Saya kan kalau mamanya merdeka. ya. Wah, Ya. saya serius sudah terus sama Jumbo sama Pak Lawan sama. Terus Merdeka. masuk kita tarik lagi ke izin bang. Iya. Izin bang. Oke, baik. Cukup Pak ya. Tidak pergi buka pagaruyung ya. Iya. Jadi begini. Jadi saya bilang ya saya sampaikan tadi. Tadi ketika bapak-bapak bicara, saya mendengar gitu. Ya, oke. Cukup banyak kalau kita udah tangkap konteksnya juga. Nah, ya kan? Begitu penguatan hukum adat harus diakui gitu. Jadi mudah-mudahan terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini segala semua kita di sini bentuk perhatian dan kasih sayang kita kepada satu sama lain. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh Pak.